Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Hermawan. Di sini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah konseling krisis rehabilitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika konseling lintas budaya. Nah, materi ini mempunyai 4 poin penting, yaitu 1. Definisi etika, 2. Konseling lintas budaya, 3. Etika konseling lintas budaya, dan yang keempat, etika komunikasi dalam konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang etika. Nah, apa sih etika itu? Nah, etika, tentu kita tidak asing dengan kata etika. Apa sih etika itu? Etika adalah tingkah laku yang kita lakukan berdasarkan hal yang sesuai dengan moral. Moral sendiri adalah pengertian tentang mana hal baik dan mana hal buruk yang dianut oleh masyarakat tertentu. Jadi etika dengan masyarakat di Indonesia berbeda dengan etika di negara lain. Contohnya seperti itu. Nah, etika juga berarti sebagai kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi etika itu seperti aturan di dalam masyarakat yang tidak tertulis. Contohnya kita merendahkan badan kita saat berjalan di hadapan orang tua, dan tidak boleh meludah sembarangan, dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2 adalah konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah proses konseling yang melibatkan antara konselor dan konseli yang memiliki budaya yang berbeda. Contohnya budaya, misal saya konselor dari Jawa, lalu konseli saya adalah konseli dari Jakarta. Tentu etika atau kebudayaan saya dengan konseli saya tentu berbeda. Nah, saya sebagai konselor harus beradaptasi atau belajar tentang etika konseli. Jadi tidak ada hambatan dalam konseling tersebut. Dengan adanya konseling lintas budaya dapat membantu konselor sebagai jembatan adaptasi terhadap lingkungan untuk suatu tujuan. Misalnya konseli saya dari luar pulau lalu berpindah tempat tinggal di Jawa. Nah, tentu konseli saya bingung. Wah, di Jawa adatnya berbeda, kebiasaannya berbeda, bahasanya pun juga berbeda. Nah, saya sebagai konselor bisa membantu konseli untuk beradaptasi di lingkungannya, di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah etika konseling lintas budaya. Agar konseling berjalan dengan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan menghindari hal-hal yang tabu dalam budaya klien, mengerti dan mengapresiasi perbedaan budaya, dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural. Nah, sebagai konselor kita harus beradaptasi dengan budaya klien kita. Kita harus menghindari hal-hal tabu di kebudayaan konseli kita. Yang keempat adalah etika komunikasi. Komunikasi sebagai inti dalam pemberian layanan konseling lintas budaya. Hal ini bisa dijelaskan kenapa dalam pemberian layanan konseling lintas budaya. Nah, di sini konselor harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan konseli. Jika konseli memiliki bahasa yang berbeda dengan
kita harus belajar bahasa tersebut agar proses konseling bisa berjalan dengan lancar. Nah, jika konselor memiliki skill komunikasi yang bagus, maka proses komunikasi akan memberikan efek and influence, yaitu mempengaruhi konseli agar bisa menemukan solusi dari sudut pandang yang berbeda. Komunikasi dapat juga dijadikan alat untuk mengumpulkan, merangkum, dan menemukan masalah dan solusi yang klien hadapi. Skill komunikasi yang baik juga dapat menunjukkan respon positif dan membangun rasa percaya diri bagi klien agar bisa mandiri. Agar bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.